Manusia senantiasa memutuskan konsepsi-konsepsi baru sebagai bagian dari inovasi dan kebaruan. Salah satunya contohnya adalah HKI. Pertama kali kita akan mengenal HKI dulu. Apa sih HKI itu? Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan atau kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan juga tindakan biasa di bidang komersial. Hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI seperti Undang-Undang Hak Cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, sirkuit terpadu, dan merek. Aturan dasar HKI termuat dalam berbagai undang-undang dan keputusan presiden. Di antaranya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten, Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Lalu ada Keputusan RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Technical Treaty, dan yang terakhir ada Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Vienna Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Selanjutnya ada teori-teori HKI. Yang pertama ada teori kerja atau hak alamiah, labor atau natural right theory. Teori ini didasarkan pada pemikiran John Locke yang menyatakan bahwa seseorang yang telah melakukan kerja itu mempunyai hak milik atas hasil kerjanya tersebut. Dengan demikian, seseorang yang telah berupaya untuk menciptakan suatu HKI sudah seharusnya berhak atas hasil usahanya itu. Yang kedua ada teori kepribadian. Teori ini didasarkan pada pandangan Hegel bahwa kepemilikan sebagai perwujudan kepribadian. Maksudnya adalah kekayaan intelektual itu merupakan refleksi perpajahan dari kepribadian seorang individu. Kekayaan intelektual merupakan perwujudan karya-karya kreatif dari seseorang, dan karya-karya kreatif tersebut adalah anak-anak rohani sehingga mendorong makna yang lebih besar dalam teori kepribadian. Yang ketiga ada teori manfaat atau kesejahteraan, itu Libertarian Theory. Teori ini didukung oleh pemikiran Jeremy Bentham. Teori kesejahteraan menyatakan bahwa hukum, termasuk hukum HKI, harus dibangun untuk kebahagiaan bagi sejumlah wisatawan. Dengan demikian, keberadaan HKI itu harus dapat membangun kesejahteraan sosial bagi banyak orang dan mendorong orang untuk berinovasi lebih lanjut. Yang keempat ada teori keseimbangan kepentingan, balance of interest theory. Teori ini didasarkan pada pemikiran Roscoe Pound bahwa konflik di masyarakat merupakan keniscayaan karena benturan kepentingan. Dalam konteks HKI, kepentingan merupakan representasi dari kepentingan-kepentingan pencipta, pendesain, inventor, pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Keseimbangan dari kepentingan itu akan menciptakan hubungan yang kondusif atau menghasilkan prestasi yang dapat dinikmati bersama secara adil. Untuk perkembangan HKI di Indonesia sendiri menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dalam perlindungan HKI, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sejak era kolonial telah ada peraturan perundang-undangan terkait HKI seperti UU Merek, UU Paten, dan UU Hak Cipta. Perkembangan HKI di Indonesia juga didorong oleh kesadaran akan pentingnya HKI dalam meningkatkan iklim investasi dan inovasi, serta adanya kebutuhan untuk melindungi kekayaan intelektual komunal. Lalu potensi perkembangan HKI di Indonesia saat ini dapat ditujukan kepada perlindungan komunitas. Konsep terkait hak milik dapat dilihat dari konsep subjek hukum dan objek hukum yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Subjek hukum sendiri merupakan setiap uang keuangan maupun badan hukum yang dapat dilekati dengan hak dan kewajiban. Adapun objek hukum merupakan segala bentuk benda atau barang yang dapat berguna bagi subjek hukum.
Bahkan dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hak milik merupakan hak dari subjek hukum untuk menikmati barang tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 570 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak orang lain. Berangkat dari ketentuan dalam pasal 570 KUH Perdata tersebut, maka dapat diketahui juga bahwa hak milik memiliki sejumlah batasan. Batasan tersebut terdiri dari yang pertama, yaitu adalah peraturan perundang-undangan, yang dimana pemanfaatan hak milik tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian batasan yang kedua adalah hak-hak orang lain, di mana pemanfaatan hak milik tidak dapat melanggar hak-hak dari orang lain. Hak milik pada perkembangannya tidak hanya pada benda atau barang saja, namun juga berkembang kepada hak atas kekayaan intelektual, yang dimana kekayaan intelektual merupakan hasil karya dari orang maupun badan dan usaha. Milik intelektual merupakan perlindungan atas daripada suatu gagasan yang telah dituangkan dalam wujud tertentu. Hal ini sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil cipta karsa manusia. Dewasa ini perkembangan mengenai hak milik intelektual menyentuh pada aspek kebudayaan masyarakat. Konsepsi ini yang kemudian disebut sebagai bagian dari ekspresi. Ekspresi budaya merupakan sebuah entitas kolektif kebudayaan yang menunjukkan adanya ciri khas atau identitas dalam suatu masyarakat. Secara normatif, mengenai ekspresi budaya telah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Cipta yang secara garis besar mengatur bahwa ekspresi budaya tradisional wajib dijaga oleh negara berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Lebih lanjut, mengenai ekspresi budaya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal, bahwa ekspresi budaya tradisional terdiri dari verbal tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa, upacara adat, arsitektur, naskah, dan atau bentuk ekspresi lainnya sesuai dengan zaman. Setidaknya terdapat 5 alasan utama adanya perlindungan terhadap hak milik intelektual, antara lain demi terwujudnya keadilan, konservatif, memelihara praktik tradisional dan budaya, mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak benar, dan mendokumentasikan pengetahuan tradisional. Selanjutnya kita akan membahas tentang WIPO. WIPO atau Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia adalah salah satu anggota Badan Khusus Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal sebagai PBB yang didirikan pada tahun 1967. Saat ini WIPO memiliki 193 anggota negara dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan utama untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Anggota organisasi ini merupakan badan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa yang berperan dengan mengatur mempromosikan hak atas kekayaan intelektual secara global. Menurut pasal 3 Konvensi WIPO, tujuan organisasi ini didirikan melalui yang pertama, kerjasama antar negara dalam mengembangkan sistem hukum kekayaan intelektual yang adil dan seimbang. Yang kedua, penyelenggaraan peraturan dan praktik hukum kekayaan intelektual antar negara untuk memfasilitasi perlindungan lintas negara. Yang ketiga, peningkatan pemahaman dan penghargaan terhadap pentingnya kekayaan intelektual sebagai pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi. Trade-related aspects of intellectual property rights atau yang disebut dengan TRIPS Agreement merupakan perjanjian internasional yang menjadi bagian World Trade Organization yang mengikat negara anggota untuk membuat ketentuan, salah satunya tentang hak kekayaan intelektual. TRIPS Agreement ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, ketentuan umum dan prinsip dasar, yaitu untuk mengurangi hambatan perdagangan dan menjamin penegakan HKI. Yang kedua, standar terkait ketersediaan, cakupan, dan penggunaan hak kekayaan intelektual. Berfungsi memberikan cakupan minimum untuk berbagai bentuk HKI, termasuk hak cipta, hak paten, indikasi geografis, merek dagang, dan sebagainya. Yang ketiga, penegakan hak kekayaan intelektual, yang dimana berisi prosedur penegakan HKI, termasuk prosedur hukum pidana dan perdata. Yang keempat, perolehan dan pemeliharaan HKI,
dan prosedur terkait, yaitu berfungsi untuk mengatur terkait cara yang dapat ditempuh untuk mendapat HKI, dan mengajukan banding apabila permohonan ditolak. Yang kelima, pencegahan dan penyelesaian sengketa, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa antar anggota TRIPS. Yang keenam, ketentuan peralihan, yaitu ketentuan transisi untuk anggota yang baru bergabung, dan ketentuan untuk tambahan jangka waktu bagi anggota baru. Yang ketujuh, lembaga, yaitu untuk membahas terkait Council of TRIPS yang bertugas untuk menyelenggarakan, mengawasi, dan menyelesaikan permasalahan terkait TRIPS. Selanjutnya adalah Madrid Protokol. Madrid Protokol atau Protokol Madrid adalah sistem pendaftaran internasional yang terbentuk pada tahun 1989 yang dikelola oleh Biro Internasional World Intellectual Property Organization atau WIPO yang mengelola daftar merek internasional. Sistem pendaftaran internasional ini memberikan pemilik merek dagang pilihan untuk mengajukan permohonan perlindungan merek dagangnya di beberapa negara hanya dengan mengajukan satu permohonan ke satu kantor dalam satu bahasa dengan satu set biaya dalam satu mata uang yaitu franc Swiss. Kemudian, isi atau ketentuan utama dari Madrid Protokol ini mencakup berbagai aspek yang mengatur sistem pendaftaran internasional ini. Secara garis besar, ada beberapa aspek yang menjadi poin utama, yaitu yang pertama adalah keanggotaan dalam Madrid Protokol ini atau Madrid Union, yaitu negara-negara atau organisasi antar pemerintah yang menjadi anggota dari protokol ini. Yang kedua, memungkinkan perlindungan merek dagang di banyak negara anggota protokol melalui satu pendaftaran internasional. Yang ketiga, menjelaskan prosedur untuk mengajukan satu aplikasi internasional ke kantor merek dagang asal, yang kemudian diteruskan kepada Biro Internasional. Yang keempat adalah terdapat efek teritorial yang menentukan bahwa perlindungan merek dagang yang dihasilkan dari pendaftaran internasional hanya akan diperluas ke negara-negara anggota yang secara spesifik ditunjuk oleh pemohon. Yang kelima, pemberian hak kepada kantor merek dagang di negara yang ditunjuk untuk menolak perlindungan merek dagang dalam jangka waktu tertentu, biasanya 12 atau 18 bulan, berdasarkan hukum nasional mereka. Yang keenam, adanya penetapan masa berlaku pendaftaran internasional, yaitu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Jika pendaftaran dasar dibatalkan dalam 5 tahun tersebut, maka pendaftaran internasional juga akan batal atau dibatasi. Yang ketujuh, terdapat pengaturan mengenai prosedur untuk memperpanjang masa berlaku pendaftaran internasional. Kemudian yang terakhir, mengatur pencatatan perubahan kepemilikan, nama atau alamat pemohon, atau pembatasan daftar barang dan jasa yang dapat dilakukan secara terpusat melalui WIPO. Kemudian yang terakhir adalah tujuan utama dari Protokol Madrid. Tujuan utama dari Protokol Madrid ini sendiri adalah untuk menyederhanakan cara-cara daftar merek di banyak negara dan juga untuk menghindarkan notifikasi asal barang dengan cara yang palsu. Selain itu, terdapat pula fungsi daripada protokol ini sendiri adalah untuk mengoreksi kekurangan di dalam perjanjian Madrid atau Madrid Agreement dengan cara memperkenalkan inovasi baru dan sistem pendaftaran merek internasional itu sendiri.